Shalom jemaat terkasih, kita akan bersama-sama kembali memuji dan membesarkan nama Tuhan kita. Kita akan bersatu hati dan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga hari ini kami bisa ada. Kami bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, itu semua karena anugerah Tuhan yang tidak pernah habis, tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami sebagai saksi-saksi Tuhan, kami mau menyaksikan cintanya Tuhan, menyaksikan segala kebaikan yang telah Tuhan beri bagi kami, dengan membagikan berita baik kepada sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjamah setiap kami, menjamah setiap tubuh jiwa roh kami, layakan kami dan kuduskan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami yang datang dengan beban berat, permasalahan, sakit penyakit, kami boleh bangkit berdiri dengan membawa kelepasan, sukacita, kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini doa kami alaskan di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, karena sungguh besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin saudara dan saya memiliki pengalaman yang berbeda, pengalaman yang ajaib di mana Tuhan telah menyertai kita, telah membuat berhasil apa yang kita lakukan. Ya, mari kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur untuk kasih sayang Tuhan. Kita angkat pujian, sungguh besar setia-Mu nyata di sepanjang hidupku. Sungguh besar setia-Mu, haleluya, nyata di sepanjang hidupku. Tiada kata yang bisa melukiskannya, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya, kita tinggikan
segalanya lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Saudara, mari saya ajak saudara merenungkan kebaikan yang telah Tuhan buat sepanjang minggu ini. Apa saja perbuatan yang telah Tuhan buat bagi saudara. Dan saya yakin banyak sekali, sehingga tidak ada alasan untuk berhenti bersyukur bagi kita. Dan saudara, dia akan tetap sama. Dia tetap setia sekalipun kita tidak setia. Dia selalu baik bagi saya dan saudara. Dan tidak ada kata yang bisa melukiskan kebaikan Tuhan kita. Lalu dengan apa kita bisa membalasnya? Selain dengan pujian, penyembahan kita. Mari saudara, jadikan tubuh kita sebagai baitnya, sebagai rumah doa yang suka memuji, yang suka menyembah. Mari kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Karena Dia setia. Dia setia. Kita angkat pujian ini. Kau Allah yang setia. Haleluya. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sebab Dia setia. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan.
Tetapi Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk membalas, selain dari kita berikan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang kudus. Saudara, adakah kerinduan di dalam hati kita untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan? Mari saya mengajak kita untuk merenungkan, sudahkah kita memberikan hidup kita bagi Tuhan, menjadi saksinya? Mari saudara, kita mau merenungkan, kita mau mengambil sikap, dan kita mau berkata, Tuhan, aku tidak akan pernah mungkin bisa membalas kebaikan-Mu, tetapi aku mau hidup seturut rencana-Mu. Aku mau Tuhan pakai sebagai alat-Mu, sebagai saksi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah ini menjadi seruan dan kerinduan kita. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Amin. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur karena dari kandungan ibu kami, Engkau telah memilih kami, memisahkan kami dari dunia ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan biarlah kami mau menghargai waktu-waktu yang ada ini. Kami mau mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan, sungguh besarlah kasih setia-Mu. Dan kami tidak akan pernah bisa membalasnya. Kami tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan selain kami memberikan hidup kami sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Tuhan telah menguduskan kami dari dunia ini, telah memisahkan kami. Dan untuk itu Tuhan, kami tidak mau lagi bersekutu dengan dunia. Kami tidak mau lagi, oh Tuhan, melakukan hal-hal keinginan daging ataupun, oh Tuhan, hal-hal yang dunia inginkan. Tetapi biarlah kami mau menjaga kekudusan kami selama kami hidup di dunia, sampai Tuhan datang kembali untuk kedua kalinya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Puji-pujian yang telah kami naikkan sungguh sangat menguatkan kami. Dan juga biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih Bapa untuk waktu yang ada. Sementara kami tidak mendengarkan hamba-Mu, berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai penyambung lidah-Mu sendiri. Dan Tuhan, jamah telinga kami untuk kami bisa mendengar dan mengerti. Bukakan setiap selubung yang ada dalam pikiran, hati maupun mata kami. Celikkan ya Tuhan, supaya kami mau mengerti setiap
oh Tuhan, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, dan biarlah kami tidak sama oh Tuhan, seperti sebelum kami datang ya Bapa, tetapi kami mau membawa perubahan. Kami mau berubah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus memeteraikan setiap ayat demi ayat, setiap perkataan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat firman Tuhan dengan segala ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, dimanapun Anda berada, saya bersyukur dan patutlah kita juga bersyukur bersama kepada Tuhan bahwa kita masih diberi kesempatan dan juga kesehatan, kekuatan dari Tuhan untuk bisa mengikuti ibadah hari ini, sekalipun kita masih melalui media ini, atau mungkin bagi saudara-saudara yang ada di Indonesia yang mana mulai minggu ini sudah bisa melakukan ibadah juga di gereja. Tetapi bagi saudara yang tidak berkesempatan datang di gereja karena berbagai alasan, dan saudara menemukan siaran ini, ya saudara sekalian, biar sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang ada, dan biarlah firman Tuhan yang sama-sama kita akan baca dan renungkan hari ini kembali meneguhkan kita, mengingatkan kita, dan memampukan saya dan saudara untuk kembali mengingat dan melakukan apa yang menjadi keinginan Allah di dalam hidup saya dan saudara. Saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Menjadi Teladan. Saudara, setelah kita gereja Tuhan melewati momen Pentakosta, sampai saat ini, apakah dampak daripada Pentakosta itu masih terus membara di dalam hidup kita? Masihkah itu terus terjaga di dalam hidup kita, yang kita tunjukkan dengan api semangat untuk terus menjadi saksi Tuhan? Saudara, biarlah ini menjadi kerinduan dan doa saya dan saudara, kita semua sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, untuk terus menjaga semangat Pentakosta, ya saudara, untuk terus memberitakan firman Allah, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar kepada sebanyak-banyaknya orang. Biar itu terus terjaga di dalam hidup ini. Saudara, hari ini kita akan belajar dari jemaat yang ada di Tesalonika. Bagaimana jemaat di Tesalonika menjadi teladan. Saudara, bahwa surat ini ditulis oleh Paulus ditujukan secara khusus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, di mana jemaat di Tesalonika merupakan orang-orang Yahudi dan juga bukan orang Yahudi yang sudah berada satu di dalam Yesus Kristus, membentuk sebuah jemaat. Dan suatu waktu ketika Paulus menuliskan surat ini dan sampai kepada jemaat yang ada di Tesalonika, hari ini kita melihat apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, bagaimana Allah menyatakan rohnya kepada Paulus untuk menuliskan surat ini mengenai jemaat yang ada di Tesalonika. Saudara sekalian, beberapa penilaian yang Paulus lihat bagi jemaat yang ada di Tesalonika. Saudara, mari bersama-sama kita melihat di dalam ayat yang ke-6. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6 sampai 8. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Penilaian Paulus terhadap jemaat yang ada di Tesalonika adalah kamu telah menjadi teladan. Saudara sekalian, menarik untuk kita perhatikan di sini bagaimana Paulus kenapa sampai berkata demikian. Tentu tidak serta-merta jemaat yang ada di Tesalonika mereka bisa, dalam pandangan Paulus, bisa menjadi teladan bagi orang percaya, bagi banyak orang yang ada di sekeliling mereka.
Tentunya ini juga ada kaitan dengan siapa yang telah melayani mereka, dengan orang-orang dekat yang ada di sekeliling jemaat Tesalonika. Nah, saudara, kalau kita membaca bagaimana Rasul Paulus ini merupakan pegangan hidup daripada Paulus, di mana dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16, pasal yang ke-11 juga, ya saudara, ayat yang ke-1, bagaimana Paulus itu berkata, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-1, 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Saudara, ini merupakan sebuah pegangan hidup daripada Paulus maksud saya, bagaimana dia melayani dan dia juga ikut di dalam melayani Yesus Kristus berhadapan dengan orang-orang yang begitu banyak terhadap dia yang dia temukan. Saudara, Paulus berani untuk mengajak, menantang kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk mengikuti teladan dia. Di dalam dia beriman kepada Yesus, di dalam dia melayani Tuhan. Saudara, dan prinsip hidup daripada Paulus ini tentu dilihat bukan sekedar kata-kata yang diungkapkan oleh Paulus, tetapi juga melalui perbuatan yang ada. Nah, mengenai perbuatan Paulus, kita dapat lihat dari semua surat-surat yang dia tuliskan, bagaimana Paulus mengalami berbagai ancaman, penderitaan, bahkan nyawa menjadi taruhan di dalam melayani Tuhan. Tapi Paulus, semangat dia untuk menjadi saksi Tuhan tidak pernah pudar. Bahkan dia terus berani menantang banyak orang bahwa apa yang dia lakukan dengan dia beriman kepada Yesus, dengan dia menceritakan, menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah di dalam Yesus Kristus itu karena dia sudah alami di dalam hidupnya. Dan dia menantang kepada mereka, ikutilah teladanku. Saudara sekalian, Paulus dapat melihat jemaat yang ada di Tesalonika, bagaimana mereka menjadi teladan bagi semua orang. Ini ada kaitan bagaimana jemaat Tesalonika melihat profil atau hidup yang dipraktekkan oleh Paulus. Saudara, jemaat yang ada di Tesalonika, mereka bisa menjadi teladan dalam hal apa, saudara? Menjadi teladan bagi semua orang. Teladan dalam hal ini adalah mengenai kehidupan mereka beriman kepada Tuhan. Mari saya bacakan sekali lagi buat kita ayat 7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sedangkan di dalam ayat yang ke-6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Saudara sekalian, kita melihat bagaimana keteladanan yang ditampilkan, yang ditunjukkan oleh jemaat di Tesalonika. Bagaimana mereka menjadi jemaat yang menderita karena iman kepada Tuhan, karena terus untuk melaksanakan firman Allah. Saudara, untuk melaksanakan, untuk terus hidup di dalam firman Allah, ada tantangannya. Tantangan dari dalam kita, tantangan dari luar. Ada banyak orang-orang yang tidak menyukai dengan kita hidup di dalam Yesus Kristus. Saudara, tapi di sini kita melihat bagaimana jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka berani untuk tetap berdiri kokoh dengan Tuhan. Dan mereka tetap mempertahankan iman kepada Tuhan sekalipun penderitaan itu menjadi bagian di dalam hidup mereka. Jemaat yang menderita teguh terus untuk memberitakan firman Allah. Sehingga, saudara sekalian, firman Allah itu menggema. Yang menggema sampai ke banyak tempat. Ayat 8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat. Saudara sekalian, kita melihat bagaimana
perbuatan hidup daripada orang-orang jemaat yang ada di Tesalonika di dalam menceritakan firman Allah, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara sekalian, itu tidak hanya terdengar di lokal saja atau di tempat mereka tinggal atau di area yang terbatas, tetapi itu sampai mencakup ke banyak tempat. Dikatakan sampai, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Saudara, jemaat Tesalonika penuh dengan iman dan kasih dan pengharapan di dalam menanti kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ini yang Paulus lihat, bagaimana keteladanan hidup yang ditampilkan oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Saudara, mereka bisa menggemakan firman Allah. Dan biarlah ini menjadi doa bagi saya dan saudara sebagai orang-orang percaya pada masa ini, untuk terus kita nyatakan kepada Tuhan, Tuhan tolong aku supaya aku bisa menjadi teladan bagi banyak orang, di sekeliling saya yang paling dekat, dalam keluarga saya, di lingkup tempat saya sekolah, bagi saudara yang masih sekolah, bagi saudara yang bekerja, di lingkup atau di lingkungan orang-orang yang dekat dengan kita dalam bekerja. Saudara, mari biarlah orang boleh melihat, mereka boleh mendengar kabar tentang Yesus Kristus itu yang sudah mati dan bangkit, yang setelah menyelamatkan kita umat manusia. Berita salib itu harus sampai kepada telinga mereka. Saudara sekalian, biarlah hal ini, saya mengajak kepada kita ya, apa yang diteladankan oleh jemaat yang ada di Tesalonika ini, kita juga mau teladani. Kita mau ambil itu dan kita terapkan dalam hidup kita, supaya orang lain lagi yang ada di sekeliling kita dapat melihat bagaimana perbuatan Allah yang ajaib itu melalui hidup kita. Nah saudara, perhatikan bahwa Paulus dalam hal ini tidak memuji, betapa banyaknya pertumbuhan kalian, sudah begitu banyak, mungkin dari sudut jumlah, atau mungkin dari jumlahnya mungkin cuma segitu-segitu saja. Tetapi yang Paulus lebih perhatikan dalam tulisan ini mengenai jemaat Tesalonika adalah bagaimana keteladanan mereka hidup di dalam firman Allah, hidup untuk terus memberitakan firman Tuhan. Saudara, biar ini sekali lagi saya ingatkan dan mengajak kepada kita, mari jadikan ini sebagai sebuah teladan dalam hidup kita, dan kita mau bertekad untuk terus memberitakan firman Allah, terus menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita, dan orang lain juga dapat melihat dan mendengar. Saudara, pesan daripada apa yang Paulus sampaikan ini tidak hanya dengan perkataan. Coba kalau kita perhatikan dalam ayat yang kelima, sebab Injil yang disampaikan oleh Paulus, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Saudara sekalian, ini merupakan teladan juga yang dilihat oleh jemaat Tesalonika, bagaimana Paulus dan kawan-kawannya dalam ayat yang ke-1 itu di dalam memberitakan Injil. Dan itu yang menjadi teladan dari jemaat Tesalonika, sehingga mereka lanjutkan lagi kepada banyak orang lain. Dan di sini kita mengambil beberapa pelajaran juga dalam ayat yang kelima. Apa yang jemaat Tesalonika lihat dari Paulus dan kawan-kawan di dalam memberitakan firman Allah, bahwa bukan dengan perkataan saja. Saudara, perkataan. Jadi ada waktu bagi saya dan saudara untuk berbicara. Jadi tidak cukup dengan kita hanya menjalani hidup kekristenan kita, hanya praktekkan hidup sebagai orang-orang yang menjalankan seperti sifat karakter Allah saja tanpa kita berbicara. Tapi kalau suatu waktu bahwa kita dituntut oleh Tuhan untuk kita berbicara, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah, berbicara mengenai siapakah Yesus itu kepada orang-orang yang sedang bertanya, sedang mencari kebenaran sejati itu,
Maka saya dan saudara sebagai gereja Tuhan, sebagai murid Tuhan masa kini, kita tidak bisa abaikan untuk memperkatakan, menceritakan, berbicara mengenai siapakah Yesus ini. Masih ingat dengan apa yang terjadi dengan Petrus dan Yohanes dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, keempat, bagaimana saat mereka di hadapan sidang, mereka dipaksa untuk jangan ngomong tentang Yesus Kristus. Tetapi Petrus dan Yohanes berkata, manakah yang lebih kami takuti? Manakah yang harus kami taati? Taat kepada manusia atau taat kepada Allah? Bagi Petrus dan Yohanes, mereka lebih untuk mentaati kepada Allah, apapun resikonya. Dan itu yang diungkapkan oleh Petrus dan Yohanes kepada sidang yang sedang menyidang mereka. Saudara sekalian, biarlah ini kita juga harus jadikan teladan dalam hidup kita untuk selalu memperkatakan di mana saat yang tepat. Kalau kita harus memperkatakan, katakan. Kalau saatnya di mana Tuhan bilang kita harus tunjukkan melalui hidup kita, tunjukkan melalui kehidupan saya dan saudara. Jadi ini menjadi sebuah nasihat bagi kita gereja Tuhan. Mungkin bagi gereja Tuhan ada yang berbicara mengenai menjadi saksi Tuhan, menghindar untuk berbicara atau menceritakan tentang Yesus Kristus. Bagi mereka mungkin katakan, melalui hidup saya. Saudara, melalui ayat yang kelima ini kita melihat bahwa ternyata ada saatnya juga kita harus berbicara. Kita harus menceritakan melalui mulut kita, perkataan kita tentang siapakah Yesus itu. Dan itu terjadi, kita dapat bercerita tentang Yesus Kristus, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau kita juga menguasai atau kita memahami, belajar melalui firman Allah yang terdapat di dalam Alkitab ini. Sebab itu kita harus terus menyediakan waktu kita sebagai bukti bahwa kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Mari saudara, kita terus menyediakan waktu untuk belajar dan merenungkan firman Allah. Yang kedua, ada kuasa, atau dalam pengertian ada kekuatan. Jadi saudara sekalian, perkataan ternyata tidak cukup, harus disertai dengan kuasa. Tanpa kuasa Allah, maka perkataan-perkataan yang kita ucapkan kalau tidak disertai dengan kuasa daripada Tuhan, maka itu hanya ungkapan kata belaka. Mungkin akan masuk di sini tapi keluar lagi di sebelah kiri. Tapi jika saya dan saudara memiliki kuasa daripada Allah, masih ingat dengan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi saudara sekalian, biarlah kuasa daripada Allah itu senantiasa ada terus di dalam hidup saya dan saudara. Kita jaga apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita, untuk supaya kita dapat memperkatakan, kita menceritakan tentang Yesus Kristus itu dengan kuasa yang daripada Allah. Sehingga saudara sekalian, dampaknya itu akan sangat dirasakan oleh banyak orang yang mendengar. Dan berikutnya adalah hidup. Kita menghidupi terus perkataan, kuasa yang terus melengkapi dalam hidup kita. Berbicara mengenai Yesus Kristus harus terus kita pelihara, kita hidupi di dalam keseharian kita. Saudara, kalau kita tidak jaga itu, maka tidaklah mengherankan sampai ada orang-orang Kristen yang mengabaikan atau mungkin lupa untuk menjalankan amanat agung atau tanggung jawab sebagai saksi Tuhan. Karena banyak hal yang menjadi penyebab kesibukan kerja, kesibukan aktivitas, dan masih banyak faktor lainnya. Tetapi jika saya dan saudara mengingat bahwa tanggung jawab menjadi saksi Tuhan itu adalah tugas istimewa, karena pentingnya, maka Allah memakai saya dan saudara. Kalau itu kita pandang sebagai sebuah hal yang sangat berharga, di mana Tuhan mengajak kita menjadi mitra kerja Dia, maka harusnya kita terus menjaga dengan kita menghidupi terus di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara sekalian, bila firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan, mengingatkan lagi kepada saya dan saudara untuk menjadi teladan bagi orang lain. Kalau Paulus boleh berkata, ikutilah teladanku,
Paulus berani menantang kepada orang-orang yang dia jumpai untuk menjadi teladan karena dia sudah beriman kepada Tuhan. Apa yang dia pahami tentang Yesus Kristus, dia wujudkan di dalam perilaku hidupnya. Dan dia berani menantang kepada orang-orang yang ada di sekeliling dia. Saudara kita yang sudah di dalam Kristus Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Tuhan masa kini, mari sebagai jemaat Tuhan juga, dimanapun kita berjemaat, saudara, biar kita punya komitmen dan tekad untuk apa? Menjadi teladan. Supaya orang boleh melihat bahwa melalui hidup kita, perkataan-perkataan kita berbicara terus mengenai hidup Yesus. Dan orang lain akan melihat dan mendengar dan mengetahui siapakah Yesus itu. Itu yang menjadi tujuan utama Allah memanggil saya dan saudara menjadi anak-anaknya. Dan peristiwa Pentakosta dengan dia mencurahkan rohnya itu supaya kita melanjutkan apa yang menjadi tugas yang Tuhan lanjutkan kepada saya dan saudara. Memberitakan kebenaran, memberitakan kabar baik Allah bagi umat manusia. Saudara sekalian, biarlah doa dan harapan kita bersama untuk terus memacu diri kita menjadi teladan bagi banyak orang, bagi keluarga kita, bagi orang di sekitar kita bekerja, bagi saudara yang bekerja di Hong Kong dengan para majikan kita, biar mereka melihat bahwa orang yang ada di dalam Yesus dengan yang tidak itu harus ada perbedaan yang nyata. Dan itu tidak bisa kita tunjukkan melalui tulisan saja, tetapi melalui hidup yang kita praktekkan dalam keseharian kita. Mereka melihat bahwa iya, orang yang terus ada hidup di dalam Yesus Kristus dengan yang tidak, itu akan terlihat dari kehidupan sehari-hari. Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan lagi bagi kita, mengingatkan saya dan saudara, membenahi apa yang perlu diperbaharui. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Hari ini sama-sama kami telah membaca dari jemaat Tesalonika, bagaimana mereka menjadi teladan bagi banyak orang. Iman mereka, kasih mereka, ya Tuhan, mereka tunjukkan melalui hidup, sehingga banyak orang, banyak tempat mendengar, melihat bagaimana perbuatan Allah yang besar melalui kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika. Biar hal ini boleh menjadi inspirasi bagi kami sebagai orang percaya pada masa kini, agar kami juga bisa menjadi teladan bagi orang lain, memberikan inspirasi bagi mereka bagaimana hidup benar sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Sementara saat-saat ini begitu banyak orang sedang kebingungan mencari kebenaran sejati. Biarlah mereka boleh menemukan itu di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, sebagai orang yang ada di dalam Yesus Kristus pada masa ini. Terima kasih Tuhan, sebab itu tolonglah kami agar kami terus berdoa dalam diri masing-masing, minta Roh Allah untuk meneguhkan, menguatkan, memampukan kami untuk bisa meneladani hidup kami kepada orang lain, bahwa hidup yang kami tampilkan adalah hidup karena Roh Allah, hidup karena kami telah mengadopsi apa yang menjadi sifat dan karakter Tuhan. Kami bersedia untuk membuang manusiawiya kami yang lama, membuang kedagingan kami, keinginan-keinginan manusia kami yang cenderung untuk mementingkan ego kami, tetapi kami gantikan dengan karakter Tuhan yang mengasihi orang lain. Biarlah itu semakin hari semakin bertambah dengan limpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua kami yang mendengar saat ini. Biar kami semua boleh menikmati Tuhan Yesus apa yang telah dilakukan oleh jemaat yang ada di Tesalonika, supaya semakin banyak orang dapat mendengar kabar baik tentang Yesus Kristus itu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi bekal bagi kami. Jemaat Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai kita, memampukan kita melewati hari-hari yang ada di depan ini dengan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.